Berjumpa lagi dengan kami Z dan Aveser. Kali ini masih kita bahas mengenai kerusakan HP. Oke teman-teman, kali ini masuk servisan Vivo V9. HP ini masuk dalam kondisi mic-nya mati ya teman-teman. Saat melakukan panggilan, itu suara kita tidak terdengar oleh lawan bicara kita. Jadi kemungkinan besar kerusakan HP ini ada di bagian mikrofon. Oke teman-teman, sebelum kita bahas mengenai kerusakan masalah yang kita bahas kali ini, ada baiknya teman-teman bantu dulu like serta subscribe channel ini. Semoga channel ini berkembang untuk kedepannya dan dapat membantu para teknisi pemula. Di sini kita bongkar dulu semua skrupnya. Untuk pembongkaran skrup itu di bagian back casing belakang, itu di bagian di samping konektor casnya itu ada skrup ya teman-teman. Teman-teman pastikan dulu dua skrup di samping konektor charger terlepas terlebih dahulu, barulah kita melangkah ke kita bongkar penutup belakangnya. Karena HP ini kerusakannya ada di bagian mikrofon, itu ada beberapa kemungkinan yang terjadi, ada beberapa kemungkinan permasalahan. Itu bisa jadi mikrofon, bisa jadi IC audio, atau bisa jadi jalurnya putus. Untuk kali ini setelah saya dengarkan keluhan dari si user ini, kata user ini HP-nya setelah ganti konektor cas tidak terdengar lagi suara panggilannya. Oke teman-teman, karena sesuai dengan keterangan dari si user, langsung aja saya patok ini kerusakannya ada di bagian mikrofon. Untuk pergantian mikrofon, langsung aja kita bongkar HP-nya dan kita langsung arahkan ke bagian mikrofon ya teman-teman. Di sini kami akan gunakan mikrofon dari HP dari papan charger yang lain ya teman-teman. Ini kalau nggak salah ini HP Vivo Y91. Karena stok mikrofon kami lagi kosong, jadi kami gunakan mikrofon yang terpasang di bagian papan charger HP rongsokan. Untuk pergantian ini karena vibrationnya itu dekat dengan mikrofonnya, kita lepaskan dulu vibrationnya. Untuk pelepasan vibration teman-teman bisa lepaskan sendiri dan teman lakukan hati-hati, jangan sampai ada yang putus dan jangan teman-teman tarik paksa. Teman-teman solder ya teman-teman, jangan ditarik paksa. Oke teman-teman, karena di sini kita harus ganti mic, langsung aja kita bongkar micnya. Yang jelas HP ini micnya sudah mati ya teman-teman. Karena micnya sudah mati juga, tidak apa kita blower aja langsung untuk pelepasannya ya teman-teman. Tidak apa-apa kita kasih fluk supaya mudah prosesnya. Jadi kita kasih fluk, lanjut kita blower. Untuk settingan blower di sini kita setting di angka 200 saja, tidak perlu di angka 300 ke atas. Karena resiko tadi nantinya micnya mati, dan pemblowerannya teman-teman lakukan dengan cepat ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman blower menetap posisinya untuk pembongkaran mic yang lain ya teman-teman. Untuk pembongkaran mic yang mati ini tidak masalah teman-teman, blower lama pun tidak masalah. Teman-teman jaga aja asal papan chargernya tidak hancur. Karena kita mau pakai mic yang di papan charger Vivo Y91 ini, jadi kita blower dengan hati-hati dan tidak perlu kita kasih fluk. Kalau kita kasih fluk itu kemungkinan mic ini akan mati ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu hati-hati saat pelepasan mic yang baru ini. Intinya karena kita mau pasang juga mic yang ini, jadi kita blower secara pelan ya teman-teman, dan kita setting anginnya itu pelan ya teman-teman, jangan terlalu panas dan tidak boleh teman-teman kasih fluk. Dan jika timahnya sudah melunak, teman-teman bisa angkat blowernya dan teman-teman geser menggunakan pinset seperti yang kami lakukan ini. Dan di sini sudah terlepas juga micnya,
Jadi akan kita pasangkan ke papan charger tipe B9 ini. Mudah-mudahan permasalahan ini terselesaikan dan mudah-mudahan juga mic ini tidak mati. Sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu sisa-sisa fluk dan sisa-sisa timah yang lama ini. Setelah fluk terbersihkan dengan rapi, barulah kita kasih timah cair. Teman-teman bisa kasih timah cair ini seperti yang kami lakukan ini, tidak terlalu banyak ya teman-teman. Dan intinya saat kita sebelum kita pasang nanti kita blower dulu agar timah ini memisah dan kaki dari mikrofon ini tidak nyatu. Dan kita blower, dan ingat settingan blower untuk bergantian mic ya teman-teman, tidak perlu lama dan tidak itu pemblowerannya sangat hati-hati. Dan di sini setelah timahnya memisah, barulah kita letakkan mikrofon yang kita lepaskan tadi ke bagian pin kaki-kakinya ini, dan kita blower. Dan ini saja kondisinya sudah tidak pakai angin, masih terhembuskan ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu hati-hati, dan di sini nanti kita akan gunakan pinset ini untuk pemasangannya. Dan kita blower dulu ya teman-teman. Teman-teman blower dulu dan teman-teman arahkan mikrofon menggunakan pinset dan letakkan kaki-kakinya, dan presisikan kaki-kakinya menggunakan pinset sambil teman-teman angkat blowernya ya teman-teman. Jangan teman-teman blower secara menetap. Intinya seperti itu, tidak terlalu panas dia sehingga menyebabkan ini mati. Jika sudah melekat dan benar-benar sudah menyatu, barulah kita tes ya teman-teman. Kita coba dulu sebelum kita pasang, dan teman-teman pastikan kondisinya sudah menyatu kaki-kaki dari mikrofon ini ya teman-teman. Kaki-kaki dari mikrofon ini ada 3, itu teman-teman paskan posisinya dan presisikan agar micnya berfungsi. Setelah benar-benar pas dan presisi, barulah kita coba ya teman-teman. Kita lakukan pengetesan menggunakan mode rekaman suara, dan teman-teman bisa buka aplikasi rekaman suara dan kita coba tes untuk bicara, dan mudah-mudahan kasusnya terselesaikan ya teman-teman. Dan di sini kami cari dulu aplikasi perekam suara, mudah-mudahan dan ini ya teman-teman, nggak ada di sini. Dan kita coba cari mic perekam suaranya sambil kita cari mode rekaman suara. Kita tes ya teman-teman. Ini dia. Halo. Nah, itu ya teman-teman. Teman-teman bisa lakukan seperti yang kami lakukan di sini. Setelah kita bicara dan di sini sudah ada gelombang suara, berarti kemungkinan besar permasalahannya sudah teratasi. Dan tinggal kita pasang ya teman-teman. Kita pasangkan mikrofonnya, mudah-mudahan kasusnya terselesaikan. Karena belum terpasang skrup, jadi kita tekan dengan jari ya teman-teman agar pin dari speaker ini berfungsi dan menyatu, terhubungkan ya teman-teman, seperti yang kami lakukan ini. Dan alhamdulillah kasusnya terselesaikan dan micnya sudah berfungsi lagi. Tinggal kita pasang dan kita rapikan seperti semula ya teman-teman. Teman-teman pastikan semuanya terpasang dengan benar, dan kita pasang juga karet pelindung dari mikrofon. Dan ini vibrationnya jangan lupa teman-teman pasang ya teman-teman, karena di sini letak getaran dari HP ini. Jika tidak terpasang, itu getarannya tidak akan berfungsi ya teman-teman. Dan pastikan pemasangannya benar-benar terpisah dan posisi positif dan negatifnya tidak menyatu. Dan kita solder secara pelan dan terpisah agar dia benar-benar berfungsi dengan normal.
Jadi kita sesuaikan posisinya dan kita rapikan ya teman-teman. Setelah benar-benar menyatu dan rapi, barulah kita pasang karet pelindung dari konektor charger, dan kita pasang juga pelindung dari handsfree ini ya teman-teman. Karena di sini fungsinya untuk melindungi HP ini dari air, karena percikan air bisa terlindungi oleh karet-karet ini ya teman-teman. Dan setelah itu teman-teman pastikan dulu bagian dari kabel antena ini benar-benar terpasang juga ya teman-teman, agar jaringannya tidak hilang. Setelah itu barulah kita pasang pelindung dari papan charger ini dan kita pasang skrup lagi ya teman-teman. Pastikan skrupnya terpasang dengan benar, dan jika hilang teman-teman bisa tambah, dan pastikan juga ukuran untuk pipo ini skrupnya agak pendek ya teman-teman. Jika kepanjangan itu akan merusak di bagian LCD-nya. Jadi benar-benar sesuai kondisinya kalau teman-teman mau ganti dari skrup ini. Setelah itu barulah kita pasang lagi songket fleksibel, dan kita rapikan juga untuk bagian tombol on off dan volume ini ya teman-teman. Dan kita pasang fleksibel, lanjut kita pasang pelindung fleksibel fingerprint, serta kita kasih skrupnya kita pasang lagi ya teman-teman. Dan setelah itu barulah kita rapikan dan kita pasang sesuai presisikan posisinya ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman pasang juga skrup penutup bagian bawah ini ya teman-teman, karena diantara konektor charger itu untuk tipe V9 ini ada skrup ini kecil dan panjang, jadi benar-benar terpasang ya teman-teman. Setelah itu barulah kita hidupkan dan tinggal kita kasih ke yang punya, dan mic-nya sudah berfungsi juga tadi. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan pribadi kami sendiri. Saya rasa sudah cukup sampai di sini ya teman-teman. Teman-teman bantu dulu like, dan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar teman-teman dapat pemberitahuan untuk update video kami. Oke. Dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.